diajarkan. Jadi selalu yang diajarkan, jadi orang Kristen itu tidak boleh menderita. Jadi orang Kristen itu tidak boleh ditimpa kesusahan, masalah. Kalau terjadi seperti itu, maka dikatakan kamu salah, kamu berdosa, mungkin kamu punya kutuk juga. Iya, betul. Jadi anggapannya itu mesti pelepasan. wah, itu ya. Terus mesti sampai jatuh-jatuh ya. Iya. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa di channel Charismatic Reform, channelnya para reformis karismatik. Kali ini kita masih dengan narasumber Bro Tomo. Jadi kita nyambung episode yang lalu tentang iman yang aneh-aneh itu. Nah sekarang saya kasih judul hikmah dari penderitaan. Topik kita begini. Jadi apa iya sih orang Kristen itu tidak boleh menderita, tidak boleh kena masalah? Benar nggak sih seperti itu? Nah kali ini saya mau tanya nih Bro Utomo, gimana menurut Anda? Menurut saya tidak selamanya janji Tuhan itu kita tidak boleh menderita. Bahkan Tuhan Yesus katakan itu, kalau kamu mau mengikut aku, maka harus memikul salib. Betul nggak? Tetapi kebanyakan yang kita dengar ini, terutama di kalangan karismatik ya, iya, karismatik. Ini tidak pernah, bukan tidak pernah, jarang diajarkan. Jadi selalu yang diajarkan, jadi orang Kristen itu tidak boleh menderita. Jadi orang Kristen itu tidak boleh ditimpa kesusahan, masalah. Kalau terjadi seperti itu, maka dikatakan kamu salah, kamu berdosa, mungkin kamu punya kutuk juga. Iya, betul. Jadi anggapannya itu mesti pelepasan. Wah, itu ya. Terus mesti sampai jatuh-jatuh ya, rebah gitu ya. Ini apakah harus ya? Pertanyaan itu rebah-rebah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya yang sisi ini yang kurang banyak diajarkan, yaitu bahwa kalau kita mau ngikut Tuhan, kita harus siap menderita. Kita contoh murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Itu banyak, semuanya menderita ya. Yang meninggalnya palanya di bawah Petrus ya kalau tidak salah ya. Begitu. Lalu yang lain-lain, Yohanes dipenggal, dipotong kepalanya. Potong ya, betul ya. Jadi banyak. Nah, apakah iman kita kepada Tuhan sebagai orang Kristen identik dengan keberhasilan tanpa penderitaan? Menurut saya tidak. Bagaimana? Jadi begini ya. Jadi ya itu salah satu yang itu contoh Alkitab ya. Jadi yang bisa kita pikirkan lah. Nah, cuma ini kan karismatik di Indonesia ini setelah jadi gereja nih ya, saya bilang setelah jadi gereja. Pertama tuh yang kalau menurut pengamatan saya, pertama itu yang muncul pertama kali yang orang paling suka topiknya itu adalah berkat. Itu mengenai kemakmuran. Kemakmuran, iya betul. Berkat. Berkat, harus makmur, harus ini, harus itu gitu. Nah, kalau saya lihat ya, ajaran-ajaran tentang kemakmuran ini, itu kayaknya waktunya tuh hampir bersamaan dengan kita waktu itu pernah rame bisnis MLM kan? Iya, betul. Nah, MLM itu kan ada ajaran motivasi apa segala macam kan. Nah, itu kan ditampilin tuh yang senior-seniornya yang udah levelnya udah tinggi-tinggi, yang udah berhasil, yang pamerin semua. Pamerin, betul. Mobil mewahnya dulu dia seperti apa, sekarang dia udah naik mobil mewah, dia penghasilannya sekian, bayar pajaknya aja udah sekian katanya. Iya, betul. Nah, itu dipamerin. Nah, ini gejala ini
ini juga muncul juga nih di gereja-gereja yang mengajarkan kemakmuran ya. Pendeta-pendetanya juga pamerin dia punya jam tangan lah, hidupnya yang jet set, pokoknya barang-barang branded, outfitnya miliaran gitu ya kan. Iya. Nah, ini sebetulnya cuman untuk, kalau saya bilang, untuk menggiring ajaran kemakmuran ini. Betul. Menggiring ajaran kemakmuran ini, ujung-ujungnya supaya gerejanya rame, benar gak? Betul. Kalau ngajarin menderita-menderita kayak tadi begitu, siapa yang mau datang? Begitu kan? Iya, betul. Siapa yang mau datang? Jadi akhirnya saya bilang, melupakan ajaran yang sehat. Melupakan ajaran yang sehat, jadi semuanya kayak orang jualan dah, pokoknya apalagi gerejanya gede ya. Iya. Gerejanya gede, masuk orang sampai ribuan begitu. Iya. Itu yang kecewa 100, udah 100 mah biarin dah, nggak usah dipikirin. Iya, betul. Yang penting datang lagi yang baru. Iya, ya kan? Yang penting jualannya kencang, jebret itu 100 hilang, domba 100 hilang, bodo amat lah. Iya, iya. Nah, itu tuh. Nah, itu adalah gejala-gejala yang ada di gereja yang sekarang. Betul. Kayak begini. Nah, itu kembali lagi ke topik yang tadi. Apakah orang Kristen tidak boleh menderita? Nah, ini balik lagi saya bilang, tidak mungkin orang tidak menderita. Iya. Kita di dunia ini tidak mungkin lepas dari yang namanya penderitaan. Betul. Tidak mungkin lepas itu. Itu mimpi, saya bilang. Iya. Tapi apakah kita harus menderita yang maksudnya yang kalau kita bilang tuh yang konyol-konyol gitu. Iya. Akibat kesalahan kita tentu ya itu bodohnya sendiri. Bodoh kan? sendiri, betul. Ya kan? Bodohnya sendiri kalau kita menderita karena kebodohan sendiri, ya itu jangan salahin Tuhan. Jangan begitu. salahin Tuhan, betul. Nah, sekarang kita yang berbuat benar aja mungkin nasib kurang bagus. Iya. Tidak seperti yang itu. Nah, justru kalau kita lihat ya, saya lihat di dalam kemalangan kita itu, iya. Di dalam persoalan-persoalan kita ini. Nah, ini yang penting. Bahwa Tuhan justru bekerja di mengiringi kita, menolong kita dalam keadaan-keadaan seperti itu. Betul. Jadi kita jangan bilang, oh ini Tuhan yang bikin. Iya, bukan. Iya. Itu kesialan kita. Betul. Sial itu sialan kita loh. Iya. Tapi justru kalau saya lihat ya, di dalam kesialan kita itu Tuhan tuh bekerja gimana? Menolong kita untuk melewati kesialan kita. Betul. Jadi bukannya ada kan ajaran yang, wah ini sial dari Tuhan gitu. Iya. Ya itu nggak benar juga. Betul, nggak benar juga, betul. Nggak benar juga. Jadi kita harus melihat ini secara clear gitu kan. Betul. Misalnya orang bangkrut gitu. Iya. Itu kan banyak persoalan. Iya. Mungkin karena salah manage perusahaan. Iya. Mungkin bisnis itu memang udah istilahnya tuh, kalau bisnis kan ada kan kadang-kadang musim gini, tiba-tiba sekarang udah surut bisnis itu. Iya, betul. Nah, kalau kita masuk di bisnis itu, ya udah pasti kan ikut-ikutan surut kan, begitu kan? Betul. Nah, yang seperti itu sebetulnya harus bisa dijelaskan dengan logika. Jadi kita nggak perlu terlalu membenarkan atau menyalahkan Tuhan. Betul. Misalnya kita diberkati gitu, ya bisa aja, bukannya karena memang dari Tuhan ya. Dari Tuhan, bukan. Memang kebetulan pas dia timingnya tepat ya. Timingnya tepat dan dia lakukan itu, dia benar. Iya. Nah, saya banyak kok kayak teman-teman gitu ya. Kalau kita mau lihat, wow, dia lebih nggak rohani, gue lebih rohani. Tapi kok dia lebih sukses? Iya, betul. Bagaimana tuh? Ya karena dia lebih pintar, udah gitu aja, gampang kan? Iya, Bu, ya betul. Iya kan? Betul. Atau ada juga nih, misalnya nih,
sekolah nih, Ah. sekolah. Nah ini yang sering nih, yang sering ya. Anak teman-teman kita nih, misalnya waktu sekolah rankingnya tinggi, tapi waktu di dunia usaha, waktu udah kita nih di dunia usaha, ternyata yang bandel-bandel itu lebih sukses. Lebih sukses di dalam karirnya Di ya. dalam karir, ya itu kita kan nggak bisa bilang, nggak bisa, itu kan analoginya ya, kita nggak bisa kalau gue udah Ikut Tuhan. gue mesti sukses. Ya nggak bisa. Banyak faktor. Iya. Banyak faktor yang menentukan seorang sukses. Contoh yang tadi itu yang saya bilang tuh. Misalnya dia ini dulunya males, bandel, sekolah tukang bolos, tapi dia temannya banyak. Temannya banyak, pintar bergaul. Iya. Nah kan mungkin aja teman kasih, lu nih bisnis, jalanin. Iya. Nah dia menyadari bahwa dia tuh sekolahnya kurang pinter. Dia jalanin, dia rela banting tulang, dia jalanin tuh bisnis, sukses. Iya. Itu kan banyak faktor. Betul. Jadi kita nggak bisa menyalahkan nasib kita. Iya. Ya kan? Betul. Gitu. Setuju. Gimana tuh bro? Iya, jadi memang nggak selamanya tadi bahwa penderitaan itu datang dari Tuhan gitu ya. Dan kadang malah kita harus mengalami penderitaan itu buat saya itu untuk menyatakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Itu sih. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan kalau mengalami musibah atau penderitaan. Ya itu. Kalau yang kita buat konyol, penderitaan itu dari kesalahan kita, nah itu jangan menyalahkan Tuhan, kitanya yang berubah, menyadari kesalahan kita, betul kan? Gitu. Iya, kita mesti perbaiki, misalnya cara kerjanya yang nggak baik atau gimana, begitu kan ya. Jadi pemirsa nih, saya bisa simpulkan begini. Jadi yang namanya penderitaan itu saya bilang lebih banyak itu karena kesalahan kita. Iya. Lebih banyak karena kesalahan kita sendiri. Jadi tapi Tuhan baiknya itu, walaupun kita udah berbuat salah seperti itu, Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan menolong kita supaya kita bisa melewati semua penderitaan itu. Oke. Jadi begitu ya. Oke, jadi demikian episode kita kali ini. Jadi nanti kita akan bahas topik-topik berikutnya yang lebih oke. Siap. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Ngikutin channel Charismatic Reform. Reform. See you. Tuhan Bye-bye. Yesus memberkati. Iya.